kelompok 7 akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis kami, yaitu bisnis fast hidroponik. Kelompok 7 sendiri memiliki anggota, ada Kak Nia, Kak Aina, Kak Diah, Kak Abdul, dan saya sendiri, Salma. SKB sendiri memiliki beberapa aspek yang perlu dianalisa, yaitu market, marketing, technical, management, financial, environmental, dan juridicial. Estimasi data yaitu jumlah konsumen 300, pendapatan rata-rata konsumen 700, dan jumlah pesaing yaitu 9. Terus besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, misalnya 64% ya. 64% itu dikali 700.000 yaitu 448.000. Dan kemungkinan berbelanja misalnya 50% ya. 50% nanti dikali 448 sama dengan 224.000. Potensi pasarnya 224.000 kali 300 sama dengan 67.200.000, dan potensi penerimaan 67.200.000 dibagi 10 yaitu 6.720.000. Aspek pemasaran meliputi segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi kami membagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut. Kesenangan atau hobi, orang-orang yang telah menaruh kecintaan terhadap tanaman hias, tidak peduli dengan harga tanaman, asal tanaman tersebut adalah tanaman hias yang diinginkannya. Instansi rata-rata memesan tanaman hias dalam jumlah banyak untuk keperluan kantor. Targeting, berdasarkan segmen di atas, maka kami menjadikan konsumen yang telah mencintai tanaman hias hobi sebagai target utama. Alasannya adalah karena yang telah memiliki hobi tanaman hias akan lebih mudah untuk membeli dibandingkan instansi. Positioning, berdasarkan target pasar tersebut, kami memposisikan diri sebagai penyedia atau penjual tanaman hias yang menyediakan tanaman hias berkualitas bagi para konsumen, terutama para pecinta tanaman hias. Bauran pemasaran. Baruan pemasaran adalah serangkaian alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasaran, yang meliputi item alat pemasaran yaitu produk, price, promotion, flash. Produk yang ditawarkan oleh usaha sirih tanaman hias tersebut adalah tanaman hias irrigating. Jenis tanaman dijual memiliki berbagai bentuk, ada yang kecil hingga sampai besar. Melakukan penjualan secara langsung karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung mempromosikan tanaman yang akan dijual. Melakukan cara tradisional, yaitu dengan cara mulut ke mulut. Cara ini merupakan cara tradisional yang masih terbilang efektif, sehingga sekarang cara yang paling mudah dan lebih gampang. Saluran distribusi, tanaman hias yang dijual dan siap untuk diperdagangkan. Berikut adalah layout dari store kami, yaitu ada tempat kasir, tempat parkir yang luasa, tempat produksi, musola, toilet, dan tempat display yang menarik. Aspek manajemen yang pertama adalah struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. 1. Struktur fungsional, yaitu menangani keuangan, produksi, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Yang kedua, struktur divisional, yaitu dengan mengelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Dan yang ketiga, struktur matriks, yaitu karyawan kami akan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Yang keempat, struktur komite atau proyek. Tugas-tugas kepemimpinan dibagi dan dilaksanakan secara kolektif. Dan yang kelima adalah struktur tim kerja, yaitu menangani suatu proyek yang tidak terduga atau temporal. Aspek manajemen yang kedua adalah jadwal kegiatan. Contohnya seperti pemanfaatan kerja mingguan. Program ini memungkinkan seseorang karyawan untuk membagi kegiatan yang sama terhadap karyawan yang lain. Hal ini dilakukan karena waktu kegiatan ataupun beban kegiatan yang berat. Jadwal kegiatan yang kedua adalah contohnya seperti kelompok satu karyawan operasional yang tercebur dalam 5 jenis tugas yang berbeda. Maka masing-masing karyawan kami dalam kumpulan dapat berfokus pada satu tugas per minggu dan selanjutnya bergantian kegiatan yang lain sehingga lebih efektif. Berikut ini adalah jadwal kegiatan kami. Untuk financial aspect adalah sebagai berikut dengan harga jual 57.000. Aspek yuridis. Untuk mendapatkan perizinan atau legalitas pemerintah, perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan perizinan usaha seperti akta pendirian dari notaris setempat, surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, serta surat izin lokasi seperti surat izin usaha perdagangan, surat rekomendasi dari RT RW, dan surat rekomendasi dari kecamatan. Aspek lingkungan, mengkaji bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh lingkungan baik dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik atau mempertimbangkan sistem alam dan kualitas lingkungan. Ketika menganalisis suatu bisnis sebenarnya akan mendukung kelangsungan bisnis itu sendiri.
karena tidak ada bisnis yang akan bertahan lama jika tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, dari segi lingkungan, suatu usaha akan berjalan lama jika usahanya dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti udara, kebersihan, pencemaran air, dan lain-lain. Dari segi manfaat sosial, usaha kita dapat melestarikan tanaman untuk menghiasi rumah agar menjadi indah, segar, serta dapat berwirausaha melalui tanaman hias hidroponik untuk melestarikan lingkungan. Dari segi ekonomi, usaha fast hidroponik tanaman hias layak untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan usaha tersebut bisa menghasilkan keuntungan dan berdampak baik bagi lingkungan sekitar.